Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira. Saya mahasiswa semester 6 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatul Najarangat. Dan video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Desi Sofianti MPD. Materi yang akan saya bawakan yaitu materi SMA kelas 10, yaitu tentang virus atau virus. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam materi virus ini? Yaitu yang pertama ada sejarah, yang kedua ada pengertian tentang virus, yang ketiga ada bentuk, yang keempat ada struktur, yang kelima ada penyebaran, dan yang keenam ada pencegahan, serta yang terakhir yaitu COVID-19 dalam perspektif Islam. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang sejarah virus. Nah, virus itu berasal dari bahasa Latin, yaitu virion. Nah, virion ini artinya adalah racun. Lalu bagaimana sih pertama kali virus ditemukan? Nah, virus pertama kali ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883, dan dia adalah ilmuwan asal Jerman yang meneliti tentang penyakit tembakau yang terkena bintik-bintik kuning. Nah, dalam penelitiannya ia meneliti tentang mengekstrak getah tembakau tersebut. Lalu hasil ekstraknya itu ia semprotkan kepada tembakau yang sehat. Apa hasilnya? Hasilnya adalah tanaman tembakau yang sehat tadi terkontaminasi penyakit dari tembakau yang diekstrak getahnya tadi. Nah, baik, ilmuwan yang kedua yaitu adalah Dmitri Ivanovsky. Dmitri Ivanovsky adalah ilmuwan asal Rusia yang meneliti pada tahun 1892 yang penelitiannya hampir sama dengan si Meyer, yaitu adalah pada tanaman tembakau. Tapi bedanya, Dmitri Ivanovsky ini menyaring getah hasil ekstraksi tadi menggunakan saringan bakteri. Nah, lalu dari hasil ekstraksi menggunakan saringan bakteri tersebut pada tanaman tembakau yang sakit, ia semprotkan juga pada tanaman tembakau yang masih sehat. Dan hasilnya sama, yaitu penyakit pada tanaman yang sakit tadi tertular kepada tanaman tembakau yang masih sehat. Baik, yang kedua kita akan bahas tentang pengertian. Nah, semenjak virus ditemukan pada tahun 1883 oleh Adolf Meyer, telah ditemukan banyak virus baru. Nah, yang sedang menginfeksi dunia saat ini adalah virus corona. Dan kita akan bahas tentang virus corona, yaitu pengertian virus corona. Nah, coronavirus adalah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan, tapi sebagiannya dapat menginfeksi manusia. Dan dari hasil infeksinya tersebut, gejala-gejala yang ditimbulkan adalah penyakit umum seperti flu, hingga penyakit-penyakit fatal seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, dari pengertian itu tadi, bagaimana sih cara penamaan virus corona tipe baru ini? Nah, para ahli kemudian memberi nama virus yang kasusnya pertama kali berasal dari Wuhan, China, ini sebagai SARS-CoV-2. Nah, lalu Komisi Kesehatan Nasional Cina menyebutkan sebagai Novel Coronavirus Pneumonia atau NCP. Nah, sedangkan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus corona yaitu SARS-CoV-2 disebut sebagai COVID-19. Nah, sebelum menjadi COVID-19, WHO memberi nama yaitu 2019 nCoV atau 2019 nCoV untuk virus corona ini. Nah, baik, selanjutnya yang kita akan bahas adalah bentuk virus corona. Dikutip dari situs LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bentuk virus corona menyerupai mahkota seperti namanya, corona. Nah, corona ini berasal dari bahasa Latin yang artinya mahkota. Bentuk mahkota ini berasal dari protein S atau spike protein yang mengelilingi permukaan virus tersebut. Nah, gambaran umumnya adalah seperti ini, berbentuk bulat, dan mahkota yang dihasilkan adalah mahkota yang dihasilkan dari protein S atau spike protein, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, baik.
Yang berikutnya kita akan bahas tentang struktur virus corona. Nah, struktur virus biasanya hanya terdiri dari RNA saja atau DNA saja, termasuk virus corona ini. Nah, virus ini memiliki genom RNA positif atau biasa disebut dengan RNA saja. Nah, panjang genomnya itu adalah sekitar 27 sampai dengan 32 kilobasa yang kemudian membentuk protein menyusun tubuh virus tersebut. Misalnya, fosforprotein N, glikoprotein M, protein E, protein S, dan glikoprotein HE, serta enzim lain untuk perbanyakan virus tersebut. Baik, berikutnya kita akan bahas tentang gejala-gejala yang dialami oleh pasien penderita COVID-19 atau coronavirus. Yang pertama yaitu demam, batuk, dan yang ketiga adalah nafas pendek. Berasal dari The Center for Disease Control and Prevention atau CDC, percaya bahwa pasien yang terpapar virus itu dapat mengalami gejala-gejala tersebut 2 sampai dengan 14 hari semenjak terpaparnya pertama kali oleh virus tersebut. Kita akan bahas tentang penyebaran dan pencegahan dari COVID-19. Nah, seringkali virus ini menyebar dari manusia satu ke manusia yang lain melalui cairan dari mulut dan hidung. Orang yang terinfeksi bisa saja melalui batuk, bersin. Dan cara penularan ini seperti cara penularan flu biasa. Nah, hingga saat ini vaksin dari COVID-19 ini belum ditemukan. Cara terbaik untuk melindungi diri kita adalah dengan menghindari pasien atau korban yang terinfeksi atau tempat di mana Anda dapat terpapar atau berpotensi terpapar virus tersebut. Nah, dari sebuah lembaga pencegahan penyakit di Amerika, The Center for Disease Control and Prevention atau CDC, memberikan langkah-langkah pencegahan dari penyebaran penyakit ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbanyak cuci tangan menggunakan air dan sabun paling tidak selama 20 detik, terutama sebelum Anda keluar kamar mandi, sebelum makan, dan setelah Anda buang ingus atau batuk ataupun bersin. Yang kedua, jika air dan sabun tidak tersedia, gunakanlah pembersih tangan yang terbuat dari alkohol dengan kandungan alkohol sebanyak minimal 60%. Yang ketiga, hindari menyentuh bagian wajah sebelum Anda cuci tangan. Yang keempat, hindari kontak dekat dengan orang-orang yang sakit. Yang selanjutnya yaitu tinggal di rumah jika Anda sakit. Berikutnya, tutup mulut Anda saat batuk dan bersin dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Yang terakhir adalah perbanyak membersihkan barang-barang Anda serta perabotan di rumah Anda menggunakan desinfektan. Baik, selanjutnya kita akan bahas yaitu adalah COVID-19 dalam perspektif Islam. Untuk cuci tangan, hadis yang dinarasikan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika kamu bangun tidur, dia harusnya cuci tangan 3 kali sebelum beraktivitas, karena dia tidak tahu kondisi tangannya saat malam hari. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis yang sahih ini kembali mengingatkan pentingnya cuci tangan sebelum melakukan sesuatu. Cuci tangan memastikan tidak ada virus dan bakteri yang menempel atau masih melekat pada tubuh. Nah, selain anjuran untuk bercuci tangan, umat muslim juga melakukan wudhu setidaknya atau sedikitnya 5 kali dalam sehari untuk melakukan sholat. Nah, dari gerakan-gerakan wudhu ini dapat disimpulkan bahwasannya Islam juga menganjurkan kebersihan. Dan dari situlah kita tahu bahwasannya di wudhu itu kan sudah mencakup membersihkan bagian tangan, hidung, wajah, dan bagian-bagian yang lain yang dianggap perlu dibersihkan. Nah, lalu bagaimana sih lockdown dalam perspektif Islam? Kebijakan lockdown ternyata sempat dilaksanakan di masa Rasulullah SAW saat musim menghadapi serangan wabah. Beberapa wabah yang sempat terjadi pada zaman Rasulullah yaitu misalnya kusta dan diare. Tidak seperti virus corona atau COVID-19 yang menyerang sekarang ini. Akan tetapi, lockdown telah ditulis dalam hadis. Dilarang masuk atau keluar kota dengan wabah. Jika kalian mendengar tentang taun di suatu tempat, maka janganlah mendatanginya. Dan jika wabah di suatu tempat sementara kalian berada di situ, maka janganlah keluar karena lari dari taun tersebut.
hadis riwayat Bukhari. Hadis ini dinarasikan Utsman bin Zaid dengan derajat yang sahih. Taun adalah wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan berisiko menular jika penduduk kota tersebut terus bermobilisasi atau berpindah tempat. Sekian video dari saya tentang penjelasan virus dan kita kaitkan dengan COVID-19 atau virus corona pada saat ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum